Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Saat pagi hari ini mari kita mau datang kepada Dia. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur buat kasih dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami pada saat pagi hari ini Tuhan boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami siap memberikan yang terbaik. Yang percaya bahwa Yesus ajaib, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita memuji, sama-sama kita menyembah Dia, sebab Dia Yesus, Allah kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Oh, haleluya. Jesus. Mari sama-sama katakan Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama Yesus ajaib. Yesus ajaib, yang berkuasa. Amin. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Terima kasih Tuhan buat segala keajaiban-Mu dalam kehidupan kami. Sebab Kau Allah yang perkasa. Haleluya. Oh Jesus. Mari saudara sama-sama katakan, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Oh, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Oh, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sekali lagi, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Sekali lagi, ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib. Haleluya. Saudara yang percaya Yesus ajaib, beri kemuliaan meriah sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh,
Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Roh-Mu ada di tengah-tengah kami saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dan lebih lagi dalam hidup kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. katakan yang menyertaiku. Yang Menyertaiku, ku buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. dan Engkau ambil alih Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh Tuhan di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, we worship you. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sama-sama kita buka hati kita. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu ya Tuhan. Oh, Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Haleluya.
Jesus. Kami buka hati kami Tuhan saat pagi hari ini. Kami buka hidup kami Tuhan saat pagi hari ini. Kami buka indera pendengaran kami saat pagi hari ini Tuhan. Hanya untuk satu hal, yaitu mendengarkan Kau berbicara dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah roh-Mu terus mengalir Tuhan di tengah-tengah kami, menjamah setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kehidupan kami yang haus akan Engkau, kehidupan kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah apa yang ia sampaikan adalah isi hati-Mu buat kami semua Tuhan. Biar boleh menjadi rema bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan Kau berbicara. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi para pemirsa, jemaat Tuhan yang saat ini saudara masih tetap tinggal di rumah. Mungkin bisa saudara saat ini sudah merasa bosan di rumah, atau saudara sudah bosan untuk mendengar apa itu COVID. Tapi yang penting bagian Anda adalah tetap waspada. Di rumah apa yang diprotokolkan oleh pemerintah, saudara ikuti. Ya, jadi jangan saudara sepelekan karena COVID ini terus masih bertambah. Namun demikian, mari kita tidak akan membicarakan COVID ya, karena kita harus hidup berdampingan bersama dengan COVID. Karena itu kalau kita memikir COVID, kita akan nggak bisa bekerja, saudara. Ya, mending kita mendengar firman Tuhan, kita fokus, kita beribadah kepada Tuhan. Karena apa yang menjadi bagian kita itu sebenarnya sudah diambil oleh Tuhan, dan apa yang menjadi bagian Tuhan itu sudah diberikan kepada kita. Nah, hari-hari ini kita perlu bagaimana kita hidup berada di dalam jalan-jalan Allah. Ya, kami mengambil tema Walk with God. Nah, karena itu tanpa kita sadari bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang buat kita itu ya mencemaskan, yang menakutkan. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, saudara percaya Tuhan ngerti dan Tuhan memahami hal itu. Ya, karena kita ini manusia yang terbatas, kita ini manusia yang lemah, dan Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Saudara percayakan hal itu? Mari kita langsung saja, kita akan membuka dalam Alkitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Saudara persiapkan kitab saudara di rumah atau kitab elektronik, saudara boleh. Kita akan baca bersama-sama, mungkin juga ada di tayangan ini, saudara bisa membaca bersama-sama. Yang penting hati saudara fokus dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi
daerahmu. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yang ketujuh, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9, bukanlah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, kalau kita memperhatikan kitab Yosua ini merupakan sebuah kisah cerita dari perjalanan padang gurun sampai fase terakhir menuju ke tanah Kanaan. Karena memang inilah janji Allah yang diberikan oleh bangsa Israel. Karena mengapa? Karena di Kanaan itu berlimpah dengan susu dan madu. Ya, dalam bahasa lain mengatakan bangsa ini adalah bangsa yang gemah ripah loh jinawi, subur, makmur, sejahtera. Ya, negara kalau subur itu pasti hidupnya sejahtera. Nah, ini yang dikehendaki Tuhan, agar bangsa Israel menduduki tanah Kanaan ini. Namun apakah semudah itu untuk bangsa Israel setelah keluar dari Mesir dalam perjalanan padang gurun yang begitu lamanya, begitu panasnya, begitu dinginnya? Apakah semudah itu bangsa Israel bisa menerima tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah? Saudara, tidak semudah itu. Harus melalui proses demi proses. Dalam proses perjalanan ini banyak sekali halangan-halangan, saudara. Banyak rintangan-rintangan, banyak bencana-bencana, dan banyak gangguan-gangguan di tengah perjalanan mereka. Kenapa bisa menerima tanah Kanaan? Janji Allah diberikan kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel percaya. Tidak mudah untuk menerima janji itu. Ya. Tapi dengan saudara percaya, orang Israel percaya, janji itu diberikan kepada Allah. Apakah saudara yang di rumah yang saat ini sedang menikmati tayangan ini, saudara percaya bahwa semua janji-janji Allah, asal saja saudara percaya, saudara akan menerimanya? Ini adalah kunci dasar untuk menerima janji-janji Allah. Sebelumnya orang Israel percaya. Saudara percaya pada firman Tuhan? Karena itu kalau saudara percaya kepada firman Tuhan, saudara tentu tidak akan berbantah-bantah. Saudara tidak akan ngomel-ngomel ketika saudara menghadapi masalah demi masalah. Tetapi saudara akan tetap tinggal diam dalam janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Ya. Allah tidak bisa mengingkari janjinya. Dia akan berikan janji itu kepada setiap orang yang mau percaya kepada Dia, kepada Allah kita.
Nah, saudaraku, kalau kita mengamati, saudara nanti bisa baca lagi. Di dalam Yosua 1, pasal 1 ayat 1 sampai ke 9, itu ada tiga fase. Ya, yang 3 pokok yang sangat penting. Ya, apa 3 pokok yang penting itu? Yaitu yang pertama, panggilan Tuhan. Kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Khususnya kepada siapa? Kepada Yosua. Ya. Yang kedua, yaitu janji Tuhan. Janji Tuhan. Nah, ini kembali janji Tuhan. Yang ketiga, kalau saudara perhatikan dalam pasal 1, Yosua ini itu bercerita ada janji selain panggilan Tuhan, janji Tuhan. Yang ketiga adalah tuntunan Tuhan. Kalau saudara menemukan dalam kitab Yosua ini, saudara bisa menemukan di kitab-kitab lain. Namun yang paling lengkap bagaimana kisah bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, memasuki padang gurun sampai ke Kanaan, disinilah komplit. Di sini komplit, saudara. Yang pertama, panggilan Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel sebelum sampai Kanaan, saudara, manusia mati. Musa mati, Pak. Musa mati lebih dahulu. Dan bagaimana berikutnya janji Tuhan diberikan kepada siapa dan ditunjuk kepada siapa? Nah, hati Tuhan tertuju kepada seseorang yang namanya Yosua. Wah, luar biasa. Hati Tuhan jatuh kepada pribadi Yosua. Apakah saudara menjadi Yosua yang siap untuk dipanggil Tuhan? Saudara yang ada di rumah, saudara yang mendengarkan tayangan ini, siapkah saudara menjadi Yosua untuk menerima panggilan Tuhan? Ya. Di dalam Yosua 1 ayat 1 dan kedua, ini menceritakan, menggambarkan tentang perjalanan visi Allah harus berlanjut. Visi Allah harus berlanjut sekalipun Musa sudah mati. Dan generasi Musa adalah Yosua. Mengapa harus Yosua? Mengapa harus Yosua? Saudara, Yosua punya pengalaman hidup mendampingi Musa itu selama 40 tahun di padang gurun. Luar biasa. Yosua ini seorang abdi Musa. Ya. Seorang abdi Musa. Karena itu Tuhan tetapkan, ya, di dalam ayat 1 tadi mengatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, Yosua, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Yosua harus menggantikan Musa. Karena tidak salah saudara, Allah menunjuk Yosua. Karena Yosua di tengah kesulitan ketika berjalan di tengah padang gurun bersama orang-orang Israel, bersama dengan Musa. Yosua tahu bagaimana sih orang Israel itu. Dia ngerti karakter-karakter orang Israel. Bangsa Israel dia tahu persis. 40 tahun, men. 40 tahun, guys. Gak main-main. Saudara bisa ngikut orang sampai 40 tahun dengan setia? Belum tentu, saudara. Yosua orangnya. Karena itu Allah menunjuk Yosua. Allah memanggil Yosua. Nah, bagi Yosua ini ada sebuah tantangan yang berat tentunya. Gak mudah. Ketika Musa mati, dia harus menggantikan. Karena berat, kenapa? Karena memimpin bangsa yang pertama itu, Yosua harus berhadapan memimpin bangsa orang yang kasar-kasar.
Bangsa Israel itu kasar-kasar. Mereka tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu artinya busung dada. Ya, menegakkan kepala, nggak mau menunduk, nggak mau rendah hati. Sombong. Dilema bagi Yosua. Tapi Yosua, apapun yang terjadi, dia tetap akan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Panggilan Allah tepat bagi Yosua, sekalipun Yosua harus memimpin bangsa-bangsa yang berkarakter jelek. Iya saudara, Musa pernah dilempari batu saudara. Oh, apa ada kebangetan ini? Ya, bukan saja cuma Musa dilempari batu, tapi lebih dari itu. Mereka bersungut-sungut ketika lapar. Lebih baik aku kembali ke Mesir. Bunuh aku semuanya, kubur aku. Saudara, tidak memiliki rasa syukur, tidak berterima kasih. Nah, inilah karakter bangsa Israel. Dan ini juga yang harus dipimpin oleh Yosua. Bangsa Israel pernah saudara, mereka mogok makan. Coba saudara, kan di Indonesia ini mogok makan, dia menyusahkan pemerintah. Orang yang bangkang, orang yang bandel, orang yang selalu berontak terhadap pemerintah. Karena itu Yosua minta kekuatan Tuhan. Bukan cuma Yosua harus menghadapi, memimpin bangsa yang berkarakter tegar tengkuk, bangsa yang keras, bangsa yang kasar. Tetapi ada hal yang lain. Yosua harus menyeberangi sungai Yordan. Mereka harus melewati alam-alam yang cukup berat, medan-medan yang cukup berat. Masih lagi membawa 600 orang Israel, belum termasuk anak-anak, belum termasuk perempuan. Dan saya membayangkan ketika keluar dari Mesir 600 orang, tentu dalam kurun waktu 40 tahun lamanya, mereka akan beranak pinak saudara. Mungkin bisa 2 kali lipat, menjadi 1000 lebih. Ini yang harus dihadapi oleh Yosua. Masuk ke tanah Kanaan membawa bangsa yang begitu besar. Dari 600.000 beranak pinak menjadi mungkin bisa 1000 lebih. Nah, ribet nggak saudara? Ribet tentu. Ya. Yosua harus menghadapi juga. Ini hal yang sangat menakutkan bagi bangsa Israel. Yosua harus juga menghadapi bangsa Kanaan. Saudara tahu orang Kanaan itu tinggi besar. Mereka makanannya darah, saudara. Ngeri. Sedangkan bangsa Israel kalau dipikir nggak seimbang. Bangsa Kanaan itu ahli perang, saudara. Bangsa Kanaan itu adalah bangsa yang subur makmur, kaya raya. Kaya mereka karena berperang. Jadi sudah biasa berlatih. Sedangkan Israel, maaf saudara, Israel itu kan budak. Budak pekerjaannya apa? Ya tidak lebih dari disuruh melakukan apa yang menjadi perintah majikan. Jadi nggak berkembang, nggak punya skill untuk perang. Secara manusia, saudara, Yosua takut. Betul? Yosua takut. Janji Allah nampaknya gampang, mudah. Tapi ngelakonan ini loh, step demi step. Wow, ternyata banyak sekali rintangan-rintangan, banyak sekali hal-hal yang harus dihadapi oleh Yosua. Tapi Yosua tetap melakukan apa yang dikatakan Tuhan.
Apakah Tuhan tidak memahami hal itu, keterbatasan Israel dan Yosua? Tentu Allah tahu. Allah memahami keterbatasan bangsa Israel yang tidak pandai berperang. Allah memahami hal itu. Mungkin hidup saudara sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Kesulitan yang saudara hadapi hari-hari ini, apakah lebih besar dari kesulitan Yosua yang sedang Yosua hadapi? Saudara percaya kepada Tuhan, saudara percaya kepada janji Allah. Dia akan memberi kekuatan ekstra kepadamu. Karena itu saudara jangan bersandar kepada manusia. Jangan mengkultuskan manusia siapapun. Barang siapa yang bersandar kepada manusia, dia akan kecewa. Sekalipun mereka adalah hamba Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Saudara kalau mengutukkan manusia, suatu saat saudara, saya jangan pasti akan kecewa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saudara bisa saya kecewakan, saya bisa mengecewakan Anda. Bagaimana saudara memberikan pengharapan kepada Tuhan, kepada Allah, atau kepada manusia, atau pada kekuatanmu, ada pengalamanmu, pada kekayaanmu, saudara akan kecewa. Kalau saudara selama ini masih mengandalkan kekuatanmu, saudara masih mengutuskan manusia, masih mengandalkan manusia, siapapun bertobatlah. Bertobat mulai hari ini. Manusia ini tidak sempurna. Allah kita itu sempurna, dia sumber kasih, sumber pengharapan. Kesetiaan Yosua sangat terbukti. Kesetiaan Yosua, kepandaian Yosua sangat terbukti. Karena itu Tuhan berpesan kepada Yosua, Yosua, jangan kamu sombong. Karena itu pada ayat yang ketiga sampai kelima, saya tidak usah bacakan. Tuhan berjanji, setiap tempat yang kamu injak, Allah akan menyerahkan dan menyertai Allah. Dan Allah tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali Allah tidak akan meninggalkan engkau. Saudara bisa nanti baca sendiri. Apa itu janji Tuhan? Dalam ayat 3 sampai ke 5. Janji Tuhan ini luar biasa. Yosua tetap berjalan terus walaupun Yosua takut dengan rasa cemas, rasa takut, dibayangi dengan bagaimana orang Israel, bagaimana mereka memberontak kepada Musa. Tapi Yosua menghormati janji Allah. Hidup ini tak lepas dari masalah, saudara. Saudara ini adalah pemimpin-pemimpin rohani yang sudah ditunjuk oleh Allah. Ingat, saudara adalah pemimpin-pemimpin rohani yang sudah dipilih oleh Allah. Katakan dirimu sendiri masing-masing yang ada di rumah. Aku adalah pemimpin-pemimpin rohani. Jadi saudara menyadari hal itu, saudara adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Berserah kepada Allah bukan berdasarkan karena kepandaian. Ya. Kalau saudara bersandar pada kepandaianmu, kekuatanmu, saudara akan menjadi orang sombong. Karena itu Tuhan Allah memesan kepada Yosua, jangan sombong. Dan janji Tuhan akan digenapi. Yang ketiga, tuntunan Tuhan. Ya. Panggilan Tuhan yang pertama. Yang kedua, janji Tuhan. Yang ketiga, tuntunan Tuhan. Inilah 3 pokok yang sangat penting yang ditulis, yang terdapat dalam Yosua ini. Ya. Saya akan bacakan di dalam Yosua 6 ayat yang ke-9. Atau mungkin waktunya terlalu batas. Dalam ayat ini dituliskan 3 kali. Ya. Tadi saudara mendengar, saudara baca. Allah ulang-ulangi kata kuatkan, teguhkan hatimu.
Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Perkataan Allah yang diulang-ulang ini artinya serius. Ini artinya serius. Teguh itu artinya mampu. Ya, seperti akar, saudara, teguh. Ya, batang pohon itu kalau tidak berakar kuat dalam, ketika badai angin itu datang, tumbang. Kalau akarnya nggak kuat, tumbang. Tapi kalau akarnya kuat, batang pohon itu tidak akan tumbang, saudara. Ranting-rantingnya boleh gugur, daun-daunnya boleh gugur, tapi batangnya akan tetap kuat. Amin, saudara. Saudara harus berakar di dalam Dia. Saudara kalau punya akar di dalam Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan, saudara makin hari makin kuat, makin hari makin hebat, makin hari makin dahsyat. Katakan, dahsyat. Allahku dahsyat. Ya, saudara. Wow. Saudara mungkin hari ini juga mengalami hal-hal yang sedang membuat engkau sedih karena memikir ya bagaimana usaha, bagaimana pasar, bagaimana bisnis, bagaimana anak kita yang kita harapkan. Seolah-olah semuanya jalan buntu, tidak seperti apa yang kita harapkan. Tetapi kalau saudara berakar kuat, beriman di dalam Tuhan, saudara tidak akan pernah putus asa. Amin. Saudara tidak akan putus asa. Karena saudara punya Tuhan, saudara punya Allah yang berjanji dan pasti dikenapi. Ketika saudara sedang, seolah sudah angkat tangan, Tuhan, aku sudah nyerah, harapanku sudah habis, aku sudah kepepet dengan tembok. Tapi masih ada jalan untuk ke atas untuk Tuhan. Dengan kedua tangannya Dia akan menolong engkau dalam menyelamatkan engkau. Allahku dahsyat. Allah kita dahsyat, saudara. Anda boleh mengeluarkan air mata bercucuran. Anda boleh sedih. Ya, ketika Anda, saudara, ditinggal dengan kekasih saudara mungkin. Tetapi ingat, kasih Tuhan memberi kekuatan kepada setiap hati-hati yang sedang hancur. Amin, saudara. Di dalam Yosua 1 ayat 8 tadi mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang terus di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Inilah tuntunan Tuhan menuntun kepada kita supaya kita memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Supaya apa? Supaya hidup kita hati-hati. Firman Tuhan itu ada proyeksi. Gimana kita boleh belajar, kita boleh bercermin. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, janganlah kita melanggar, tapi kita harus taat. Yosua memiliki hati yang taat, walaupun takut, ya, ketakutan yang begitu luar biasa, tapi Yosua taat, memiliki hati-hati seperti hati Yosua. Ini janji Tuhan, saudara. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Nah, saudara, ini hasilnya. Kalau 3 pokok penting kita bisa menuruti, nah, maka Yosua menerima kemenangan-kemenangan terjadi. Yosua menerima kemenangan demi kemenangan. Di dalam Yosua 3 ayat 15 sampai 17 mengatakan, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir.
Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Wow, luar biasa. Yosua mampu menyeberang sungai Yordan yang tadinya takut. Karena setiap musim penuh ya, sungai Yordan ini meluap airnya. Bagaimana ia harus menyeberang ke Kanaan? Harus melewati, karena sungai Yordan ini adalah pembatas antara Israel dengan Kanaan. Karena itu, kalau bukan campur tangan Tuhan, mustahil bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya, saudara, Allah memerintahkan kepada Yosua untuk memerintahkan kepada para imam untuk membawa tabut perjanjian itu. Ketika para imam itu mengangkat peti perjanjian itu, tabut perjanjian itu, kakinya masuk ke dalam sungai, dan sungai itu keringlah, dan kemudian bangsa Israel yang berjumlah ratus-ratusan bahkan sampai 1.000 orang itu lewat. Para imam itu dengan tabut Allah tetap berada di tengah sungai itu yang kering itu, sampai semua bangsa Israel lewat, barulah para imam itu menyusul. Bangsa Israel diselamatkan seperti Musa pada waktu keluar dari Mesir. Wah, luar biasa saudara. Ini adalah kemenangan yang pertama, dan ada kemenangan yang kedua di dalam Yosua 6 ayat 20 mengatakan, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak-sorai yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka manjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Bangsa Israel bersorak-sorai, inilah kemenangan yang kedua. Karena Allah telah meruntuhkan tembok dan Israel merebut kota Kanaan. Kemenangan berikutnya susul menyusul. Kemenangan berikutnya susul menyusul, saudara. Karena apabila engkau hari-hari ini kau sedang menghadapi hal yang sulit, sedang menghadapi hal-hal yang tidak mungkin, seperti apa yang dihadapi oleh Yosua, Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Tuhan meneguhkan hati Yosua. Dan hari-hari ini juga kalau engkau memiliki hati yang ketakutan, ya, rasa yang takut yang berlebihan, ingat kepada janji Tuhan. Ingat kepada firman Tuhan. Apapun yang sedang kau hadapi, Tuhan mampu untuk menolong engkau. Seperti Yosua telah mengalami pertolongan, telah mengalami kemenangan demi kemenangan. Kemenangan yang susul menyusul terus terjadi, dan sampai kepada kesudahannya, Kanaan itu direbut oleh bangsa Israel. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati saudara semua, memberkati orang percaya, dan memberkati orang-orang yang mendengarkan dan melihat tayangan ini. Terpujilah namamu Bapa, ialah kuasamu, janjimu yang terjadi pada Yosua terjadi kepada kami semua yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Saudara, mari sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita akan mengakhiri menutup dengan sebuah pujian yang sangat indah sekali. Pujian ini adalah ungkapan hati Musa ketika Allah marah. Dan disitulah Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, jangan aku suruh engkau pergi. Aku mau engkau pergi, engkau berjalan di depanku. Aku mau berjalan karena engkau ada bersamaku.
Mari saudaraku yang ada di rumah, kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap pagi, dalam roh, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap pagi, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia menyertai kita. Dia ada berjalan bersama dengan kita. Dia ada di hadapan kita. Kau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap pagi, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Amin. Saudaraku yang ada di rumah, kita telah ada di penghujung acara ibadah pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan mengakhiri, mari saudara-saudaraku, jemaat Tuhan juga di balik layar ini. Saya percaya hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Ketika kita sedang menaikkan pujian, hadirat Allah hadir. Dan Allah melawat setiap keluarga-keluarga. Allah melawat setiap saudara-saudara yang ada di rumah. Saudara percaya hal itu? Mari sebelumnya kita mengakhiri ibadah ini, kita akan bersama-sama saudara yang ada di rumah, saudara bangkit berdiri. Ajak suamimu, anakmu, menantumu, ajak mereka, gandeng mereka. Kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa,
Kami menyucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan, di masa-masa seperti ini Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan bagi kami. Sebuah kemurahan yang besar, yang tak terhingga buat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa menghadapi hidup hari-hari ini tidaklah mudah. Tetapi kami mau Tuhan, supaya Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang memilih kami, Tuhan yang berjanji kepada kami boleh menyelesaikan tugas-tugas kami Tuhan. Supaya sampai ending hidup kami Tuhan, kami berada di dalam janji-janji-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau Allah Musa, Engkau Allah Yosua Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mengakhiri. Karena itu kami mengangkat kedua tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Engkau, bersama dengan para pemirsa yang ada di rumah. Dan dimanapun saudara berada, biarlah berkat Tuhan turun atas kita semua. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini, dan setiap kita katakan bersama-sama, My soul, my Savior's come to me. How great thou Tuhan Yesus memberkati.